Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya nih adik-adik? Kakak harap dalam keadaan sehat semua ya. Setelah kita ibadah bersama, sekarang kita mau menyaksikan cerita sekolah minggu kelas besar. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang cerah. Kami datang di hadirat-Mu, beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau membaca sebagian dari firman-Mu, kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, agar kami dapat memahami, mengerti akan maksud dari kebenaran-Mu. Dan mampukan juga kami Tuhan, untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang kita membaca Alkitab ya adik-adik. Buka dulu Alkitabnya. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Sudah dibuka ya Alkitabnya. Sekarang kita baca yuk bareng-bareng. Abram dipanggil Allah. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan. Setelah membaca Alkitab, sekarang kita saksikan yuk kisah tentang Abraham. Abraham berasal dari kota yang bernama Ur dan tinggal di sebuah tempat bernama Haran. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, tinggalkan negerimu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkatimu dan membuat keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Lalu Abraham pun pergi. Abraham yang berusia 75 tahun ketika Tuhan menyuruhnya meninggalkan kota Haran. Abraham patuh loh kepada Tuhan dan pergi bersama sang istrinya yang bernama Sarah. Akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan. Abraham pergi ke sebuah tempat yang disebut Sikem. Lalu ia berhenti di situ. Ketika Abraham berhenti, Tuhan menampakkan dirinya loh kepada Abraham dan berjanji, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Kemudian Abraham mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Nah, bagaimana adik-adik ceritanya? Seru ya, ternyata Abraham itu percaya dan mau taat. Nah, melalui Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 bercerita tentang Abraham dipanggil dan diutus Tuhan untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tanah perjanjian. Dalam kisah Abraham yang saat itu berusia 75 tahun, Abraham sangat setia dan taat mengikuti semua perintahnya. Meskipun Tuhan tidak memberitahukan kemana sih tempat tujuan Abraham harus pergi. Panggilan tersebut menjadi cara Tuhan untuk menguji iman dan ketaatan Abraham loh adik-adik kepada Yesus.
Sekarang kakak mau nanya nih sama adik-adik, apa sih arti setia itu? Ada yang bisa jawab enggak ya? Wah, banyak juga yang tahu tentang arti setia. Oke deh, sekarang kakak mau jelasin nih. Arti setia itu adalah orang-orang yang mau percaya dan mengikuti Tuhan, taat dalam menjalankan amanatnya atau perintah-perintahnya, dan dapat dipercaya. Nah, adik-adik dapat dipercaya kan? Tuhan menginginkan kita untuk terus beriman dan setia kepadanya. Dikala susah, senang, sedih, gembira, jangan lupa ya, harus tetap setia kepada Tuhan. Kan tadi adik-adik udah tahu tuh arti kata setia. Sekarang bagaimana sih cara kita mengikut Tuhan dengan setia? Ayo adik-adik bisa jawab enggak? Yang pertama, mengasihi dan mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Nah, maksudnya setia kepada Tuhan berarti mengasihi dan mengutamakan Yesus dari apapun juga di dalam dunia ini. Nah, bagaimana sih kita mau memprioritaskan atau mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita tanpa membenci atau kesal dengan orang lain? Nah, salah satu cara sederhananya dengan melayani keluarga atau orang yang membutuhkan dengan sepenuh hati ya adik-adik, jangan bersungut-sungut. Nah, jangan kita beralasan ingin mengasihi Tuhan, tapi tidak melayani sesama. Cara kedua yaitu mengikut Yesus tidak hanya sekedar omongan atau kata-kata ya. Nih, ada orang yang rajin mengikuti ibadah, namun mereka tidak menghayatinya dan mengaplikasikan iman percaya itu, sehingga apabila ada tantangan iman atau bahkan ancaman, maka mereka tidak mampu menghadapinya. Gak boleh ya seperti itu. Mereka hanya di omongan saja atau di perkataan saja, di mulut saja percaya kepada Yesus, namun masih bimbang dan gelisah menghadapi tantangan. Nah, adik-adik, kakak sekolah minggu dan semuanya tidak boleh seperti itu ya. Harus sesuai dengan perbuatan kita. Setelah kita mengetahui bagaimana sih cara kita mengikut Tuhan, sekarang kita mau membicarakan buah dari ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan loh adik-adik. Yang pertama, itu hidup penuh dengan sukacita, selalu bergembira, tidak suka murung, tidak suka cemberut, tidak suka marah-marah loh. Lalu yang kedua, diberi hikmat kita takut akan Tuhan. Lalu akal budi dari Tuhan juga loh. Nah, akal budi di sini maksudnya kita bisa menjauhi kejahatan karena kita tahu nih, mereka berbuat jahat, kita tidak boleh melakukannya. Kita harus berbuat baik, seperti itu. Lalu cara yang ketiga, selalu berprestasi dalam segala hal. Nah, karena kita selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus memberikan kita kepintaran, pengetahuan, sehingga setiap apa yang kita kerjakan selalu berhasil. Seperti di kelas, adik-adik belajar terus giat, setia, belajar, berdoa. Nah, juara kelas deh adik-adik. Lalu yang keempat, buahnya adalah banyak orang yang senang berteman dengan kita. Jadi banyak
yang mau berteman dengan adik-adik. Wah, banyak ya ternyata buah dari ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nggak sia-sia loh adik-adik untuk taat dan setia kepada Tuhan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita tentang Abraham yaitu pengikut Tuhan yang setia mengikuti semua perintahnya. Abraham melewati lika-liku atau tantangan kehidupan. Namun, Abraham tetap percaya bahwa Tuhan selalu beserta dan setia untuk menemani setiap langkah hidupnya. Begitu juga dengan kita umat manusia adik-adik. Dan tanpa kita sadari, akan begitu banyak berkat yang kita terima. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2-3, yaitu, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Wah, banyak sekali ya janji Tuhan kepada kita. Asalkan kita mau percaya, mau setia mengikut Tuhan, mau taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah Allah kami yang setia, menyertai, menolong, memimpin, memberkati kami. Biarlah kami juga anak-anak-Mu boleh belajar dari Bapak Abraham yang senantiasa percaya hanya kepadamu. Kami boleh setia mengikuti Engkau seumur hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang kekal abadi selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan segala aktivitas kami. Kami percaya pertolongan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yeay, selesai juga cerita sekolah minggu kelas besar. Oh iya, jangan lupa ya tetap pakai masker, jaga jarak, suka cuci tangan ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.